Seberapa sempurnakah tempat berlindung yang harus dimiliki untuk mencapai 230 juta permainan di Extranet? Tidak hanya menyatu sempurna dengan lingkungannya, dan ada persediaan babi hutan yang tak ada habisnya di lingkungan sekitar. Ini adalah Man, yang suka berkemah. Dia menemukan jejak babi hutan tidak jauh dari rumahnya. Dia memutuskan untuk membangun tempat penampungan lain. Lagi pula, dia memiliki peralatan untuk membangunnya. Jika babi hutan berani datang, dia tidak akan pernah kembali. Tidak butuh waktu lama bagi Wen untuk menyelesaikan penggalian ruang untuk tempat penampungan. Lihatlah ukurannya, ini adalah tempat bujangan. Kemudian dia pergi untuk menebang beberapa pohon yang sudah mati. Dia meminta izin kepada pohon-pohon itu untuk mengambilnya. Dan kemudian dia dengan baik hati diberi layanan pengelupasan kulit. Kulit pohon yang terkelupas juga dapat digunakan sebagai penghambat api. Setelah selesai, Man menggergaji kayu tersebut hingga berukuran 1 meter atau lebih. Dia memasukkannya ke dalam tanah untuk berfungsi sebagai pilar penahan beban rumah. Kemudian dia meletakkan balok di atasnya. Dan kemudian dia menggunakan tanaman merambat untuk mengamankannya. Cuaca saat itu tidak dapat diprediksi. Wen hanya bisa bergegas memasang tenda. Ia membuat secangkir teh hangat untuk menghilangkan rasa lelahnya. Dia menunggu hujan reda. Ketika hujan berhenti, dia pergi ke sungai dan mengumpulkan beberapa batu untuk perapian. Sebelum itu, dia memasukkan lebih banyak tiang penahan beban ke dalam tanah untuk membuat kerangka miring untuk tempat berlindung. Kemudian dia mulai mengerjakan kayu-kayu itu dengan panjang yang seragam dan meletakkannya dengan rapi di atas tempat penampungan untuk membentuk atap. Dan kemudian dia memotong kayu yang tersisa menjadi 2, cukup untuk dinding depan, untuk memudahkan membangun perapian. Arvin juga menyisakan celah di bagian tengahnya. Setelah selesai, dia pergi ke sungai untuk mengambil tanah liat, dan kemudian dia memadatkannya menjadi bola yang berukuran rata. Kemudian dia mulai membangun perapian ke atas. Dia memilih untuk menggunakan batu dan tanah liat yang sama dengan yang sudah dia siapkan. Ketika cerobong asap telah mencapai ketinggian tertentu, Wen mulai membangun atap bagian atas. Ketika dia sudah setengah jalan, dia pergi untuk membuat beberapa bola tanah liat lagi. Kemudian dia terus menyempurnakan cerobong asapnya. Dan setelah selesai, dia melanjutkan ke bagian dinding lainnya. Dan untuk mengeringkan tanah liat untuk perapian, dia memotong beberapa kayu bakar dan menggunakan batang magnesium untuk menyalakan api. Asap dari perapian memberi Man harapan akan kehidupan yang lebih baik. Sementara dia menunggu perapian untuk memanggang, dia menarik tanah di atas dan mengubur salah satu ujung kayu. Ini akan memperkuat atapnya. Kemudian Man mulai mengerjakan beberapa potongan kayu yang lebih kecil dan menenunnya dengan cara rahasia untuk membuat jendela atap yang bagus. Kemudian dia memasang jendela atap di atap untuk menguji ukurannya. Setelah memastikan ukurannya tepat, kemudian dia menutup celah terakhir untuk kepuasannya. Setelah selesai, dia memiliki jendela atap panorama yang memungkinkannya untuk melihat langit di malam hari. Mengingat pintu masuk ke tempat penampungan itu terlalu kecil, maka tidak nyaman untuk keluar masuk. Man membuat jalan pulang untuk dirinya sendiri. Kemudian dia menyebarkan daun-daun mati secara merata di atap. Kemudian dia meletakkan kulit kayu yang dia kupas sebelumnya untuk memperkuatnya. Tujuannya adalah kesederhanaan. Akhirnya, lapisan tanah diletakkan untuk mengamankannya. Ini tidak hanya tersembunyi, tapi juga indah. Kemudian Man mengukur panjang pintu gerbang. Setelah membuat kerangka pintu gerbang, kami hanya akan mengisinya dengan cabang-cabang. Pada saat yang sama, kita harus mengikatnya dengan tali rumput. Setelah memastikan pintu tertutup rapat, sekarang yang harus dilakukan adalah menyamarkan tempat penampungan. Man menemukan banyak tanaman hijau. Dengan hati-hati ia menyamarkan setiap bagian dari tempat penampungan.
agar tidak terdeteksi oleh babi hutan. Bahkan tanah di sebelahnya tidak luput. Setelah operasinya, sekarang tempat penampungan menyatu sempurna dengan lingkungan, dan jendela atap memungkinkan Anda untuk melihat apa yang terjadi di luar kapan saja. Ini sangat meningkatkan peluang untuk bertahan hidup di alam liar. Setelah bekerja keras selama setengah hari, Men siap menghadiahi dirinya sendiri. Ia mengeluarkan daging babi yang berlemak dan tanpa lemak. Dia mengirisnya, lalu memotong beberapa jamur dan paprika merah. Lalu dia menusuknya secara merata di atas dahan. Lalu dia menaruhnya di atas panggangan. Kombinasi daging dan tusuk sate sayuran membangkitkan selera makannya. Dia tidak bisa berhenti makan. Setelah makan satu tusuk sate, dia harus makan buah, dan kemudian dia tidur. Di tengah malam, dia terbangun. Ternyata babi hutan telah kembali ke sini untuk minum. Sepertinya babi hutan tidak menemukan Men di sini. Jika tidak, dia akan menghadapi pertarungan yang sulit malam ini.